Yang kelima, kita harus menjamin bahwa penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Karena setiap rupiah yang keluar dari APBN, semua harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Pengangkatan sejumlah relawan pendukung masa kampanye Presiden Joko Widodo dan Maruf Amin sebagai komisaris di perusahaan milik negara atau BUMN masih terus berlanjut. Menteri BUMN Erick Thohir masih terus menambah daftar jajaran politikus hingga relawan dalam tim sukses Jokowi Maruf saat Pilpres menjadi komisaris di perusahaan negara. Diangkatnya musisi abdi negara dari band Slank sebagai komisaris independen PT Telkom Indonesia menambah panjang daftar pendukung Presiden Joko Widodo dalam pemilihan presiden yang kini menduduki kursi komisaris BUMN. Praktik memberi jatah komisaris sebagai pendukung Jokowi memang sudah berkali-kali menuai kritik. Akan tetapi pemberian jatah masih terus dilakukan oleh pemerintah. Dikutip dari Kompas.com, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah bahkan menilai pengangkatan musisi Abdi Slank merupakan bagian dari praktik bagi-bagi kue untuk pendukung Presiden Jokowi selama masa kampanye. Trubus berpendapat pembagian jatah komisaris bagi pendukung atau relawan Jokowi semestinya dihentikan. Sebab menurut Trubus, praktik tersebut bisa menjadi contoh buruk yang dapat terulang pada pemilihan presiden berikutnya. Padahal, seorang komisaris semestinya dipilih untuk mendorong kinerja perusahaan agar mencapai target-target yang ditetapkan. Berikut ini sejumlah nama pendukung Jokowi yang kini menjabat sebagai komisaris di perusahaan pelat merah. Fajrul yang sempat dikenal sebagai aktivis reformasi merupakan seorang tokoh yang mendukung pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala pada pemilihan presiden 2014 silam. Pada September 2015, Fajrul diangkat sebagai komisaris utama PT Adikarya Tbk sebagaimana keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB Adikarya. Saat itu, Fajrul mengaku berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Dengan kemampuan yang ia miliki, ia mengaku siap membantu mengembangkan sektor infrastruktur. Pada pemerintahan periode kedua Jokowi, Fajrul dipercaya menjadi juru bicara presiden. Pada Juni 2020, Fajrul pun dicopot dari jabatan komisaris utama Adikarya dan dipindahkan untuk menjadi komisaris di BUMN konstruksi lainnya, PT Waskita Karya. Mantan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Andi Gani Nenawea diangkat menjadi komisaris utama PT Pembangunan Perusahaan Tbk berdasarkan RUPS tahun 2016. Andi Gani merupakan anak ketiga dari almarhum Jacob Nuawea, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Saat kontestasi Pilpres 2019, Andi Gani ikut aktif terjun dalam menggalang massa buruh pada beberapa acara kampanye dan menjadi Ketua Umum Relawan Buruh Sahabat Jokowi. Diberitakan harian Kompas 15 Juli 2019, sarjana hukum jebolan Universitas Atmajaya Yogyakarta ini ikut menggerakkan massa buruh di acara Visi Indonesia 2019-2024 di Sentul International Convention Center, Bogor. Andi Gani lalu kembali dipilih menjadi Komut PT PP berdasarkan RUPS yang berlangsung pada Selasa 25 Mei 2021 lalu. Mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Lukman Edi diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama PT Hutama Karya. PKB merupakan salah satu partai pengusung Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019. Lukman pun menduduki posisi sebagai Direktur Saksi Tim Kampanye Nasional Jokowi Maruf Amin dalam Pilpres 2019 lalu. Sebelumnya, Lukman pernah menjabat sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal pada 2006 hingga 2009 di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Ia juga pernah menjadi anggota DPR RI periode 2009, 2014, dan 2014-2019 dari daerah pemilihan Riau. Kristia Budiarto merupakan pegiat media sosial yang dikenal sebagai pemilik akun Twitter @kangdd78. Akun Twitternya telah bercentang biru dan memiliki lebih dari 99.000 pengikut.
Ia diangkat menjadi komisaris independen di PT Pelni Persero pada November 2020 lalu. Saat Pilpres 2019, peranan Kang Dede sebagai pegiat media sosial yang mendukung Jokowi bisa dibilang cukup signifikan. Sebagaimana dilihat dari riwayat cuitannya di Twitter, ia cukup aktif untuk mensosialisasikan program pemerintah atau petahana, ataupun mengcounter berbagai isu negatif yang menyerang Presiden Jokowi. Ia bahkan mengorganisir tim pemenangan Jokowi Ma'ruf untuk berperang di udara alias di media sosial. Politikus Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago diangkat sebagai komisaris independen PT Pelindo I pada April 2020 lalu. Pada Pilpres 2019 lalu, Irma merupakan salah satu juru bicara TKN Jokowi Ma'ruf Amin. Ia juga menjabat sebagai anggota Komisi 9 DPR RI periode 2014-2019. Namun, ia gagal kembali maju ke DPR karena kalah suara pada pemilu 2019. Setelah diangkat menjadi komisaris, Irma mengundurkan diri dari posisi Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam kepengurusan DPP Partai Nasdem tahun 2019-2024. Terbaru, gitaris slang Abdi Negara Nurdin yang akrab disapa Abdi Negara diangkat menjadi komisaris independen PT Telkom Indonesia Persero Tbk pada Jumat 28 Mei 2021. Abdi bersama personel band lainnya termasuk musisi yang menjadi pendukung Jokowi sejak Pilpres 2014. Saat itu sering-sering tampil dalam acara kampanye Jokowi. Bahkan Jokowi pernah mendatangi langsung markas slang di Gang Potlot. Abdi juga sempat terang-terangan menyatakan dukungannya untuk mantan Gubernur DKI Jakarta itu karena ia percaya Jokowi dapat mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Pada Pilpres 2019, Abdi kembali turun gunung untuk memenangkan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dan menyatakan dukungan yang kedua kalinya untuk Jokowi. Abdi juga ikut meramaikan konser Putih Bersatu menuju kemenangan Indonesia Maju bersama gerakan #Bareng Jokowi pada 13 April 2019. Penunjukan Abdi Negara sebagai komisaris Telkom dipertanyakan oleh pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah. Menurut Trubus, Abdi dinilai tidak memiliki latar belakang yang sesuai dengan profil perusahaan telekomunikasi itu. Pengangkatan ini juga dinilai tidak ada urgensinya dan tidak sesuai situasi yang ada. Padahal Telkom disebut Trubus memiliki sejumlah tantangan untuk memenuhi harapan publik khususnya di tengah pandemi COVID-19. Selain 6 nama tersebut, masih ada sejumlah nama pendukung Jokowi yang mendapat kepercayaan duduk di kursi komisaris BUMN. Belum lagi yang dipercaya menjadi komisaris di anak atau cucu perusahaan BUMN. Meski berkali-kali dikritik, praktik memberi jatah komisaris sebagai pendukung Jokowi masih terus terjadi. Aksi bagi-bagi kue ini sebagian besar terjadi di periode kedua Jokowi memimpin negeri ini. Mulai dari jajaran politikus, relawan, hingga tim sukses Jokowi Ma'ruf saat Pilpres kini menduduki posisi strategis di perusahaan negara. Banyak pihak menilai bahwa mereka yang ditunjuk untuk masuk dalam jajaran pimpinan perusahaan BUMN tidak sesuai kompetensi hingga tak berpengalaman di bidangnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!